Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di pertemuan kali ini, yaitu di segmen kelas akuntansi keuangan menengah, saya akan membahas kelanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu bab 2 tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Nah, referensi yang saya gunakan yaitu buku karya Keisho, Wagen, dan Lotred. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita di pertemuan kedua ini ada 8. Yang pertama mulai dari menjelaskan kegunaan dari kerangka konseptual sampai dengan ke-8, yaitu menjelaskan dampaknya terhadap kendala pada laporan informasi akuntansi. Nah, kerangka konseptual itu, pelaporan keuangan itu teman-teman, terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kerangka konseptualnya sendiri. Yang kedua yaitu tingkat pertama, tujuan dasar dari penyusunan konseptual ini. Kemudian konsep dasarnya, base out konsepnya. Dan yang ketiga, di tingkat ketiga itu terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan bagaimana pengungkapan informasi-informasi keuangan tersebut. Nah, ini kita kenal dengan istilah segitiga terbalik. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya seperti apa. Nah, di kerangka konseptual ini menetapkan konsep yang mendasari dari pelaporan keuangan. Ini gambarnya. Ini kita kenal dengan istilah segitiga terbalik. Ada di level 1 yaitu tujuan dasar, di level kedua ada karakteristik kualitatif dan ada unsurnya, dan yang di tingkat ketiga terdiri dari 3 bagian, ada asumsi, prinsip, dan kendalanya. Nah, di tingkat tujuan dari penyusunan atau konsep dari laporan keuangan ini adalah memberikan informasi tentang kondisi keuangan entitas yang berguna untuk siapa. Nah, laporan keuangan ini berguna untuk para pengguna laporan keuangan atau pihak stakeholder. Nah, siapa aja dia? Bisa saja dia investor potensial ataupun investor yang sekarang, kemudian si kreditur. Dalam hal ini misalnya perbankan maupun lembaga lainnya, kemudian bisa juga regulator dan masyarakat umum. Ya, misalnya nih mahasiswa, biasanya laporan keuangan ini berguna untuk mahasiswa untuk proses penelitian. Di tingkat yang kedua atau konsep dasar ada karakteristik kualitatif. Nah, di karakteristik kualitatif ini menuntut bagaimana informasi atau laporan keuangan itu tidak hanya menyajikan informasi yang terkait dengan keuangan, tapi juga bisa menyampaikan atau mengungkapkan informasi yang non-finansial. Nah, tujuannya apa? Agar laporan keuangan itu lebih berguna untuk si pengambil keputusan. Nah, ini misalnya ada pengguna informasi akuntansi, ada penyetor, pemodal, dan karakteristiknya, ada kendala, biaya, dan lain-lain. Nah, di tingkat kedua, masih di tingkat kedua, yaitu kualitas dasar dan relevansi. Relevansi ini adalah salah satu dari kualitas dasar yang membuat informasi keuangan berguna untuk pengambil keputusan. Nah, relevansi ini maksudnya agar informasi yang ada dalam laporan keuangan itu memiliki hubungan atau tidak melenceng dari tujuan entitas itu berdiri. Kemudian laporan keuangan juga harus mampu disampaikan atau disajikan dengan jujur. Artinya angka-angka yang ada dalam laporan keuangan itu dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang benar-benar ada atau yang benar-benar terjadi. Nah, komponen yang harus dimiliki adalah kelengkapan. Misalnya nih ada bukti transaksi 5
5 juta. Ini harus dilengkapi dengan bukti, misalnya ada kwitansi atau bukti tagih, seperti itu. Dan pastikan bahwa nilai angka yang di-input itu bebas dari kesalahan. Nah, jangan sampai misalnya transaksi 5 juta ke inputnya 5.200.000, seperti itu. Di peningkatan kualitas, nah, ini tujuannya adalah untuk membedakan mana informasi yang lebih berguna dan mana informasi yang kurang berguna atau kurang bermanfaat untuk si pengguna laporan keuangan. Nah, informasi yang berguna itu artinya dia dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan ini maksudnya bisa dibandingkan dengan periode yang sudah ada maupun dengan transaksi yang sebelumnya. Kemudian, transaksi atau informasi yang berguna itu harus dapat diverifikasi. Buktinya ada, atau kalau kita cek ke tokonya beneran ada, harganya sesuai dengan yang dibayarkan, seperti itu. Kemudian, informasi yang disampaikan juga harus tepat waktu. Kalau misalnya diminta untuk menyiapkannya per bulan, artinya laporan keuangan disajikan setiap bulan, setiap misalnya ditentukan tanggal 5 setiap awal bulan itu sudah harus selesai. Nah, di setiap tanggal itu laporan keuangan sudah harus selesai disusun. Selanjutnya, informasi itu dapat dikatakan berguna jika dapat dipahami. Nah, fungsi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan, kalau tidak bisa dipahami berarti informasi itu kurang bermanfaat. Artinya ya sulit untuk kita memahami. Nah, agar dapat dipahami ini harus didukung oleh penjelasan atas laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Contohnya, misalnya ada posisi kas itu 5 miliar. Nah, di catatan atas laporan keuangan itu harus diberi informasi tambahan. Kas itu asalnya dari mana? Apakah dari bank ataukah itu cash on hand? Nah, seperti itu. Jika ada penjelasannya, maka otomatis laporan keuangan itu akan jauh lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca maupun oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua, yaitu unsur dari laporan keuangan. Unsur laporan keuangan itu ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada penghasilan, dan ada beban. Nah, aset, yang dimaksud dengan aset, itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Nah, contoh aset ini misalnya ada gedung, ada tanah, ada peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan peristiwa masa lalu, itu misalnya nih kita beli tahun ini kendaraannya. Efek atau manfaatnya diharapkan di tahun ke depan itu ada. Misalnya operasional jadi jauh lebih mudah, dan lain-lain. Yang kedua, ini terkait dengan liabilitas atau kewajiban si perusahaan atau hutang si perusahaan. Ini bisa dibagi menjadi dua, ada kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada ekuitas, ini adalah hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Nah, biasanya ini terdiri dari ada modal saham, kemudian ada modal di setor. Penghasilan, yang keempat itu penghasilan. Nah, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan ataupun dalam bentuk penambahan dan penambahan aset maupun penurunan dari liabilitas. Nah, ini terkait dengan upaya-upaya si perusahaan dalam hal untuk menghasilkan pendapatan perusahaan. Yang kelima adalah beban. Nah, ini terkait dengan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Misalnya ada beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Di tingkat ketiga, yaitu ada pengakuan, pengukuran, dan konsep dari pengungkapan atau dari penyajian laporan keuangan. Pada konsep pengakuan, ini ada pengukuran dan konsep pengungkapan, ini ada tiga, yaitu ada asumsi, ada prinsip, dan ada kendala. Nah,
Diasumsi itu ada entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, periodisitas, dan waktu. Mari kita simak penjelasannya. Di tingkat ketiga, yaitu ada asumsi dasar, ada entitas ekonomi. Nah, di entitas ekonomi, maksudnya ini adalah perusahaan harus mampu menjaga aktivitasnya dan memisahkan mana yang benar-benar miliknya pribadi dan mana yang dari unit bisnisnya dan unit bisnis yang lainnya, misalnya ada grup atau yang lain. Terkait dengan kelangsungan usaha, perusahaan atau entitas harus mampu bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen dari berdirinya suatu entitas. Nah, ini terkait erat dengan bagaimana perusahaan mempertahankan going concern atau keberlangsungan hidup. Di unit moneter, nah, uang adalah ukuran utama dalam denominator yang umum. Karena untuk saat ini belum ada satuan lain selain uang. Nah, kalau di Indonesia otomatis dia menggunakan rupiah. Terkait dengan periodisitas, perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya dalam beberapa periode waktu. Bisa bulanan, bisa triwulan, semester atau per 6 bulan, atau bisa juga per tahun. Di akuntansi berbasis aktu, transaksi harus dicatat di mana periode peristiwa itu terjadi. Kalau dulu metodenya itu adalah berbasis cash basis, artinya kalau sudah benar-benar keluar itu baru dicatat. Nah, sedangkan accrue ini terjadi saat terjadi itu harus sudah dicatat, walaupun misalnya cash itu belum benar-benar keluar. Di prinsip pengukuran, ini terkait dengan biaya perolehan. Umumnya itu dianggap sebagai penyajian yang jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item yang tertentu. Nah, artinya ketika diperoleh aset, katakanlah kendaraan itu 500 juta. Artinya benar-benar yang dicatat itu adalah 500 juta. Bisa dibuktikan dengan kwitansi atau bukti bayar. Jadi tidak ada penyajian yang melebih-lebihkan dari yang seharusnya. Kemudian terkait dengan nilai wajar, itu adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan. Di prinsip ketiga, terkait dengan pengakuan pendapatan, pendapatan itu diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi itu akan diperoleh di masa yang akan datang oleh perusahaan. Nah, misalnya ada penjualan kira-kira ya sekitar 200 juta. Nah, itu dicatat di berarti terhadap pendapatan penjualan. Dalam hal pengakuan beban atau arus kas keluar, ini terkait dengan penggunaan atau dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan dari keduanya, yaitu selama periode sebagai akibat dari pengiriman ataupun dari proses produksi maupun dari proses penyediaan jasa. Ini misalnya ada biaya produk, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead. Itu ditulis semua dalam keadaan yang jujur atau dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam hal pengungkapan penuh, nah informasi yang disampaikan itu harus dapat mempengaruhi nilai dan penilaian dari keputusan pengguna laporan keuangan atau pihak-pihak berkepentingan. Nah, agar bisa menjadi bahan untuk pertimbangan, maka laporan atau informasi keuangan itu harus diungkapkan melalui yaitu dari laporan keuangan, terdiri dari misal laporan neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan didukung oleh catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau ada informasi tambahan itu juga harus di include dalam laporan. Ini adalah tujuan dari pengungkapan penuh, agar pembaca maupun pengguna dari laporan keuangan itu mendapatkan keseluruhan informasi yang mereka inginkan.
Cukup sekian penjelasan saya mengenai tentang konsep atas laporan keuangan. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.